Subhanallah, inilah suku muslim yang memiliki umur terpanjang di dunia dan terlihat awet muda. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa suku Hunza yang menempati lembah Hunza Karimabad di Pakistan memiliki banyak keunikan. Mereka hidup di tempat yang diapit 3 gunung besar yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Yang membuat suku Hunza sangat terkenal adalah karena kecantikan paras wanitanya. Mereka tampak awet muda, bahkan bisa berumur panjang hingga ada yang sampai 160 tahun. Menariknya lagi, wanita suku Hunza juga masih bisa melahirkan anak walaupun usianya sudah kepala 6. Hal ini seolah membuktikan bahwa suku Hunza memang benar memiliki wanita cantik dan tetap muda karena masih kuat melahirkan di usia yang tak lagi muda. Mereka disebut biasa mandi air dingin dengan suhu di bawah 15 derajat dan tetap aktif hingga usia 100 tahun. Orang-orang dengan usia 40-an tahun pun masih terlihat belia. Kecantikan dan ketampanan mereka diakui di dunia, bahkan dianggap asal manusia tercakap sejagat raya. Ternyata rahasia suku Hunza ini adalah selalu menerapkan pola makan dan hidup sehat. Makanan yang mereka konsumsi sehari-hari kebanyakan mengandung susu, kacang, keju, dan produk yang mereka produksi sendiri. Nyaris seluruh penduduk suku Hunza mereka adalah vegetarian atau tidak bisa memakan daging berlebihan. Selain menjaga pola makanan sehat, rahasia umur panjang suku Muslim Hunza adalah sangat aktif dalam beraktivitas. Seperti melakukan kegiatan sehari-hari hingga berolahraga, yang penting tubuh tetap gerak dan berkeringat. Karena suku Hunza Pakistan ini mayoritas Islam, mereka juga rajin berpuasa sunnah. Warga lembah Hunza juga rajin berolahraga ala mereka sendiri. Namun aktivitas ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari, sebab kondisi alam lembah Hunza terdiri dari tebing dan jurang, membuat mereka harus mengerahkan tenaga ekstra untuk mobilitas sehari-hari. Apalagi letak ladang dan kebun yang jauh dari pemukiman, umumnya mereka harus melakukan perjalanan hingga 2 jam untuk berangkat bertani saja. Tak heran jika warga lembah Hunza disebut lebih bugar daripada orang-orang Sherpa di Himalaya yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Lembah Hunza adalah sebuah lembah yang berada di dekat perbatasan Cina dan Pakistan. Sejumlah desa di sana memiliki penduduk yang sebagian besar terlihat awet muda dan panjang umur hingga 100 tahun lebih. Sementara manusia di kota modern, umumnya mereka memiliki harapan hidup hingga usia rata-rata 65 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan warga Indonesia, yang kebanyakan baru usia 30 tahun saja sudah banyak yang mengalami obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Bahkan mirisnya banyak anak-anak kecil yang terkena diabetes. Hal ini karena buruknya pola makan sehari-hari dan malas untuk bergerak serta berolahraga. Menurut kalian, bisakah umat Muslim Indonesia meniru pola hidup sehat seperti suku Hunza ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bang Joshua Sinambela ini sedikit membocorkan suasana pertemuannya dengan Rismond serta istrinya Rismond saat mereka tampil sebagai narasumber di salah satu stasiun TV nasional yakni Nusantara TV yang membahas mengenai gelar perkara khusus dan juga penelitian Rismond dan juga ahli dari Pak Jokowi. Dan ada hal yang disampaikan oleh Bang Joshua, ini unik teman-teman, karena ini adalah respon dan reaksi dari istrinya Rismond, yang menurut Bang Joshua ini sedikit berlebihan dan overacting teman-teman. Kira-kira respon dari istrinya seperti apa sih? Apakah dia kesel dengan suaminya? Ataukah dia was-was karena suaminya sebentar lagi tersangka? Atau apa teman-teman? Nanti akan kita lihat videonya. Selain itu, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang juga memberikan analisis-analisis mengenai apa sih motif dari Roy Suryo, Rismond, Tifa, Betor, Egy Sujana, Rizal Fadila, dan kawan-kawan terus-menerus mengusut dan mengusik ijazah Pak Jokowi. Apa sih keinginan mereka? Apa sih yang mereka ingin tuju gitu dengan mengusut ijazah Pak Jokowi ini? Dan ini menarik untuk kita simak teman-teman sebagai tambahan pengetahuan untuk kita semua. Dan lagi nih, ada Mr. Q atau Mr. Kodari yang juga ikut mengomentari kasus ijazah palsu Pak Jokowi ketika tampil di podcast Total Politik. Dan beliau ditanyakan mengenai kasus ijazah palsu ini. Dan ternyata Mr. Q juga punya beberapa analisis mengenai motif dari kasus ini.
Dan kenapa mereka terus-menerus mengusik Pak Jokowi? Apakah karena approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi? Apakah karena Pak Jokowi masih dicintai masyarakat? Ataukah Pak Jokowi yang selama ini menghambat jalan mereka melanggengkan calon presidennya? Nah, nanti akan kita simak semua videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemarin saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Nusantara TV. Nusantara TV. Ternyata Rismon juga diundang. Ya kan? Ya, Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast. Ya, masih podcast. Mau salamin dia. Oh, saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, "Duh, ngapain kau di sini?" katanya. "Oh, ini narasumber," gitu ya. Jadi ribut gitu. Ribut. Ada istrinya yang ngerosok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi. Kamu yang ngirim email ke Yamaguchi ya. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi. Kalau belum ada laporan juga. Kalau memang benar ya kan? Iya. Kita menyampaikan yang benar ya kan? Saya contohnya nih, saya nih S1 saya di Medan, orang mau laporkan silakan, S2 di Bandung, S3 bukan melaporkan, tapi kita memproses, memverifikasi. Iya. Kata nih, saya S3 di Unisba, dokter. Ya silakan aja tanya ke saya. Iya, bangga. Iya. Asli gitu ya. Nanti biar rektor yang jawab. Jadi ini marah. Wah, ini temuan baru nih teman-teman. Jadi ada kemarin aksiden ya ketika Bang Joshua Sinambela mau podcast Nusantara TV. Tiba-tiba ada katanya nyonyanya Rismon. Nyonya Rismon. Hai ibu-ibu, nyonya Rismon, jangan terlalu galak-galak ya. Nah, jadi katanya nih nanya dia kepada Bang Joshua, kamu ya yang laporkan ke Yamaguchi, yang nanya ke Yamaguchi gitu. Ah, ini kan sangat menarik sekali lah. Temuan baru nih. Gitu kan biasanya nggak pernah ini gitu kan. Wah, ini informasi baru nih teman-teman. Istri Rismon marah-marah dan ngamuk ke Joshua Sinambela ketika bertemu di Nusantara TV. Sampai, "Kamu ya yang lapor-lapor ke Yamaguchi, kamu ya yang nanya-nanya ke Yamaguchi." Apakah istri Rismon tahu kalau ijazah suaminya juga bermasalah, teman-teman? Karena kalau tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, ya kenapa harus marah gitu ya kan? Wah, ini fakta menarik yang sangat unik teman-teman, yang sangat luar biasa nih, istri Rismon. Tapi kok kenapa ya istrinya Rismon tidak menegur suaminya ketika suaminya ini mengusik-usik dan nanya-nanya tentang ijazah Pak Jokowi? Kenapa? Apa karena di situ kebagian ini teman-teman? Hah? Wah, ini fakta menarik sih teman-teman. Aduh. Saya yakin bahwa ada kepentingan di balik ini. Pertama, menjatuhkan harkat martabat beliau sebagai mantan presiden. Yang kedua, mungkin ya bisa saja, saya tidak mendahului, kemungkinan agenda politik ada di balik ini. Ini yang perlu diwaspadai oleh negara. Kalau tergiring dengan ini tadi, bisa nanti terjadi instabilitas. Jangan bilang atas nama rakyat yang mana. Betul banget. Ingat, NKRI, jangan pecah belah. Siapapun yang memecah belah NKRI patut untuk dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Sepakat. Wajar dan manusiawi. Sekuat-kuatnya Pak Jokowi, dia masih punya iman, masih punya nurani. Dengan apa yang bergulir tidak sesuai dengan fakta alam pikirannya. Wajar kalau dia sakit hati kepikiran. Dan kalau dikatakan oleh beliau kan sudah memimpin negara ya. Betul. Pasti tahulah ini bau politiknya kental atau tidak, dia pasti lebih tahulah. Insting ya. politik. Kemudian dia akan membuktikan pengadilan suatu langkah yang bijak ya, supaya ini tidak bergulir terus. Dan menurut saya kalau ada agenda politik, ini warning kepada negara. Seorang mantan presiden sudah menyampaikan itu warning. Bila penting intelijen turun untuk mencermati ini, untuk melihat ini, untuk memverifikasi ini. Jangan lagi buat carut-marut di negara kita. Jangan buat instabilitas di negara kita. Segera saja bergulir untuk membuktikan kehadapan hukum, kehadapan umum, kehadapan negara, bahwa persoalan ini jangan ditarik-tarik ke hal yang tidak penting, justru merusak tatanan negara Republik Indonesia. Gitu kira-kira. Waduh, keren banget pesan dari Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, teman-teman ya. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau, ya ini sama dengan pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Hati-hati politik adu domba.
Dan ya kalau kita cermati gerakan-gerakan Roy Suryo CS ya, mereka selalu membangun politik adu domba. Mereka selalu membuat pembelahan di tengah masyarakat. Tapi yang mereka tuduh membuat kegaduhan dan pembelahan itu ya Pak Jokowi. Inilah orang-orang yang tidak punya cermin kali di rumahnya ya. Aduh, dan ya sepertinya sih memang orang-orang ini ya, Roy Suryo, Rismon, Tiva, dan kawan-kawan TPUA memang selalu ingin menyeret-nyeret Pak Prabowo ke dalam kasus ini. Mereka selalu menyeret pemerintah ke dalam kasus ini. Tapi untung saja Pak Prabowo dan beserta jajarannya, pemerintah dan kabinet merah putih tidak pernah terpengaruh, tidak pernah ingin mengurusi kasus remeh-temeh ini. Biarkan sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk ke kepolisian, biarkan bergulir sampai ke pengadilan, teman-teman. Jangan sampai konsentrasi Pak Prabowo Gibran dan juga jajaran pemerintah itu terganggu karena kasus ini. Nah, karena kan sekarang pemerintah sedang menggodok sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, dan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang, pemerintahan Pak Prabowo Gibran, itu ya selalu dikedepankan kepentingan rakyat, teman-teman. Utamanya rakyat yang mungkin menengah ke bawah gitu. Dan ini sangat penting. Pak Prabowo sedang fokus membangun sumber daya manusia, teman-teman. Dan harus kita dukung. Jangan sampai terpengaruh dengan kasus-kasus ataupun framing-framing jahat dari Roy Suryo CS. Ini lagi ribut lagi hari ini nih, udah heboh lagi Mr. Q. Soal nih? Soal ijazah palsu Jokowi ini, Bos. Roy Suryo habis diperiksa, jadi dicecar banyak pertanyaan gitu kan. Ya kan? Mantap juga Roy Suryo dihantam, jadi Om Roy ini ya Om Roy dihantam banyak pertanyaan. Om Roy. 5 atau berapa gitu. Terus beliau bilang, saya nggak jawab. Karena nggak ada wewenang segala macam pertanyaan. Paten gitu. juga Om Jadi, Roy ya. Ini lagi rame lagi nih isu ini, Mr. Q. belum selesai intinya. Belum selesai. Ya. Nah, Harusnya kemarin kan yang lu nonton yang bilang made in Pasar Pramuka itu juga. oh ada Bitor. Ya. Ya kan ini kan waktu itu mengaitkan dengan Profesor Pak Iman. Kemana-mana nih Profesor Pak Iman ini orang yang dianggap mensponsori penghiburan ijazah gitu-gitu loh. Nuansanya begitu. Teknisnya jujur gua nggak nonton karena ya kan Berarti kalau capek benar juga. itu banyak yang bisa masuk penjara itu, Mr. Q. Terus Prasetyo Edi Marsudi disebut juga. Udah klarifikasi juga. Kan nih Mr. Q membersamai Pak Jokowi sejak masa-masa itu kan. Lah, jadi gini Ustaz Bro. Salah satu pertanyaan adalah upaya kepolisian memvonis bahwa ijazah Jokowi itu asli tidak menghentikan sama sekali Iya. perdebatan dan kekacauan mengenai ini. Bahkan kalau sudah diputus oleh pengadilan pun tetap akan berlangsung, nggak akan selesai. Iya, framingnya jalan Ya, terus. karena saya Sudah ada yang di penjara pun Kalau- nggak akan. Kalau saya melihatnya ini kan karena politically motivated sebetulnya. Ini kan untuk apa ya? Untuk memelihara kelompok-kelompok yang kontra dengan Pak Jokowi. Buat apa? Untuk dipanen pada saatnya. Dipanen pada saatnya ya kan. Jadi harus dikasih bahan terus, harus dikasih topik, dikasih tema. Jadi kan saya udah pernah bilang juga, ini bukan soal bener gak bener lagi, tapi soal suka nggak suka. Gitu. Suka nggak suka. Kalau nggak suka ya mau dikasih yang fakta pun, yang benar pun juga akan ditolak. Tapi karena nggak suka, kalau udah nggak suka dikasih yang nggak benar pun juga akan tetap dipercayai. Gitu. Betul. Dan ada surveinya dari Prof Burhan kalau nggak salah ya, bahwa yang percaya isu Jokowi ijazah palsu berapa 16%, apa 17%. 16%. Itu kan cukup besar itu. Jadi ya paling nggak ini konsumsi dari kelompok yang 16-17% itu. Kok angkanya mirip-mirip ya? Mirip apa? Walaupun Kebetulan. angkanya kebetulan sama, tapi menurut saya Ya memang sama. karakteristik orangnya beda gitu loh. Oh, ini penggabungan ya. Persamaan angka, tapi sebetulnya orang yang berbeda gitu. Ada maksudku ada sedikit bagian dari ini kan. Yang Enggak 16 sebetulnya. Enggak. Nah, ini semata-mata kebetulan angkanya sama aja gitu. Tapi kelompoknya beda gitu. Ini soal Angka sama, kesamaan kelompok size, beda. tapi beda rasa ini ya. Beda rasa, beda ideologi. Kelompoknya lebih mirip dengan kelompok 23%. Hah?
Lebih mirip sama yang 23%. Silakan pemirsa simpulkan. Tapi emang ya ini mirip-mirip gerakan-gerakan kelompok 26% apa 23% teman-teman ya. Karena orang-orangnya ya ada di kelompok-kelompok itu. Seperti Purnawirawan Jenderal yang ingin memakzulkan Gibran. Nah itu kan kelompok-kelompok 26%. Roy Suryo CS, Egy Sujana. Itu kan kelompok-kelompok TPUA juga ya kan. Itu kan kelompok-kelompok yang 26%. Jadi ini sebenarnya gerakan 26%, bukan yang 16 ya. Kalau yang 16 ini mirip-mirip aja, walaupun ada sedikit atau sebagian orang di kelompok itu yang ikut menyerang Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu, apalagi buzzer-buzzer mereka yang ada di TikTok, teman-teman. Saya udah berhenti untuk ngikutin isu itu, terus terang, brothers. Karena memang sudah betul-betul tidak produktif dan tidak layak untuk diperhatikan. Bukannya Betul, lebih jadi panas lagi. Gue lihat semua talk show TV bahas itu kok Mr. Q. Lu masih nonton? Iya, balik Enggak, lagi. lihat justru karena gua nggak nonton, kenapa ada lagi? Balik Kenapa ada lagi. Ini kan karena soal konten emosinya tuh tinggi. Konten emosinya tinggi sedemikian rupa sehingga ya tetap banyak penontonnya. Kalau ngomong soal kebijakan-kebijakan publik yang nonton dikit. Tapi kalau yang nonton soal tema-tema ijazah palsu tadi yang nonton banyak. Rame, Karena pemakzulan. memang ikatan emosinya tuh, nuansa emosinya tuh tebal. Ada bentak-bentakannya, ada itu ya kan ya. Iya. Dan balik tadi, sebetulnya kan ini teori komunikasi yang berlaku di sini ini uses and gratification. Orang nonton itu karena sesuai dengan aspirasinya dia. Baik yang setuju ataupun yang menolak. Iya. Yang nggak setuju dengan gagasan itu nonton karena wah ini bener nih palsu. Yang nggak setuju dengan gagasan itu juga nonton juga. Wah kurang ajar sana ya. Iya. Tapi gawatnya teman-teman ya, gawatnya ini ada beberapa orang, bukan beberapa sih, tapi ya kalau kita ingat pernyataan dari Pak Arianto Sutadi, bahkan kawannya pun yang bergelar profesor itu sampai terpengaruh loh dengan framing-framing yang disebarkan oleh Roy Suryo. Dan memang sebenarnya target mereka ini, target Roy Suryo CS ini untuk membuat masyarakat lebih banyak yang percaya dengan dia, dengan melakukan framing setiap hari, bahasanya diulang-ulang tiap hari, hasil penelitiannya juga pun diulang-ulang dipresentasikan tiap hari. Jadi masyarakat ini ya tergolong percaya gitu. Oh iya juga ya. Nah ini yang dikejar oleh mereka, teman-teman. Makanya ya kita juga harus hadir untuk menangkal itu semua. Kita harus memberikan data-data yang valid, data-data yang benar kepada masyarakat. Biar masyarakat ini tidak mudah terpengaruh oleh Roy Suryo CS, teman-teman. Jadi semuanya ini pelayanan-pelayanan emosi sebetulnya. Iya. Gitu. Dan masih banyak, kalau saya sih masih banyak pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Ada seorang tokoh partai, karena saya agak lupa ingat siapa orangnya. Bisa, Anda harus sebut. Enggak memainkan itu dong. Enggak, saya. Anda ahli komunikasi, sebut dong. Enggak saya. Ya udah. Kamu betul Kan Anda tuh senior saya, belum bisa membel itu. Enggak, saya cuma Nggak takut. bisa. Tidak ada sampai detik Ya ini udah. orang Oke. partai menegur saya. Ya Nggak ada. sudah. Kalau gitu nggak apa-apa. Tapi buat saya cerita-cerita itu sangat janggal. Bahwa Pak Jokowi itu kan sudah maju di Solo tahun 2005. Ya. Kalau memang ijazahnya dibuat di Jakarta tahun 2015, Ya. maka yang tahun 2005 dia pakai apa? Saya cerita sedikit. Nah, oke. Ini menarik ya. Saya kan kenal sama Pak Iman baru nih, yang diajaknya makan segala macam. Dia kan bertekanan sama Roy Suryo. Waktu ketemu saya tanya, dia menjelaskan bahwa saya sudah keluar dari Pasar Pramuka 2002. Saya kejar. Pasar Pramuka. Ya, Pasar Pramuka. Kan dia punya kios ada berapa. Iya. Terus saya tanya, Bapak setelah keluar dari Pasar Pramuka kemana? Solo. Saya kenal 6 orang atau 8 orang tim Solo itu semua kawan saya. Oke. Saya kenal Jokowi. Terus saya kejar. Kalau gitu 2005 itu Bapak yang bikin dokumen Pak Jokowi. Oh bukan. Nah, sampai situ saya udah tahu. Apa? Sudah tahu apa? Ya sudah tahu bahwa dia yang tadinya punya kios di Pramuka melaksanakan bisnis itu, terus 2005 dia ke Solo. Ke Solo? Ya pasti bikin itu. Jadi Dia menurut sendiri profesor dokternya sekarang lagi dipertanyakan. Masa nggak bisa bikin selembar? Enggak, Bapak mau bilang bahwa pada tahun 2005 Ya. ijazahnya Pak Jokowi UGM itu dibuat oleh Pak Iman juga Pak Iman. di Solo. Solo. Nah, sekarang tahun 2012 Ya. ketika beliau ke Jakarta, DKI? Jokowi ke DKI, Ya. kenapa dia harus bikin lagi? Nah, itu saya bilang ulang. Ternyata yang diserahkan ke KPUD Solo yang diterima Eko itu nggak lengkap. Makanya sekarang kalau kita membaca dokumen seliweran, Jokowi dengan ibunya selisih 11 tahun, mana mungkin
Jokowi lahir 11 tahun selisih dengan ibu. Karena dokumen itu dipercepat untuk dibawa ke DKI. Oh, ini bukan lagi ijazah nih ya? Dokumen. Ya, itu artinya Dokumen. kayak ijazah. Dokumen itu Akte. semua. Akte kelahiran, pernikahan, Semua itu dibuat fotonya baru. sama. Itu dibuat di Jakarta. Waduh, Bitor. Ini Bitor emang gemesin ya kan? Gemesin teman-teman. Ada nggak sih di antara kalian yang kalau ngelihat Bitor bicara, Bitor memberikan informasi, itu udah gemes banget, kita pengen nyolek-nyolek muka dia loh. Aduh, tapi ya menurut saya Bitor ini sangat hebat ya. Sangat hebat dalam membuat sebuah cerita, karangan. Sangat hebat mempengaruhi orang. Sangat hebat dalam cocok logi karena dia mendapatkan informasi sepotong-sepotong kemudian disambung-sambungkan teman-teman, dicocok logikan. Contoh tadi katanya Pak Paiman sudah meninggalkan Pasar Pramuka 2002, kemudian pindah ke Solo, kemudian Pak Jokowi maju wali kota Solo tahun 2005, langsung ditembak sama Bitor. Berarti Anda membuat tahun 2005 jasa Jokowi. Waduh. Nah, ini bahaya teman-teman. Ini sebuah framing jahat yang bisa membuat membuat masyarakat itu gampang percaya dengan informasi seperti ini. Ya, racun-racun Bitor ini sangat tajam loh, sangat jitu. Makanya kita harus jeli mendengarkan dan menyimak informasi yang dikeluarkan oleh Bitor. Jangan sampai kita terpancing juga. Dan kalau kita kembali di video awal tadi, di mana istrinya Rismon marah kepada Bang Joshua Sinambela karena Bang Joshua menanyakan keaslian ijazah Rismon ke Yamaguchi. Ya, ini aneh teman-teman. Apakah istrinya juga tahu kalau ijazah suaminya bermasalah? Karena kan dia kesel tuh. Kok dia kesel gitu? Ketika suaminya mengusik-usik ijazah Pak Jokowi, kok dia nggak kesel? Nah, ini standar-standar ganda nih. Sama dengan kasus Bung Sylvester versus Sunarko. Sunarko ini kan sudah beberapa kali memberikan mungkin merendahkan Mas Gibran gitu ya kan. Sudah beberapa kali membuat video pernyataan merendahkan Mas Gibran, menyebarkan omon-omon tentang Mas Gibran. Ya, tapi kawan-kawannya ataupun mantan-mantan anak buahnya nggak ada tuh yang belain Gibran, nggak ada tuh yang beri nasihat Sunarko, jangan bos begitu kata-katain Wapres. Kok nggak diingatkan gitu Sunarko? Tapi ketika Sylvester yang membalas Sunarko, yang sedikit memberikan pukulan telak kepada Sunarko, kok banyak anak buah Anda yang kebakaran jenggot, sampai GAM juga kebakaran jenggot. Ini kan standar-standar ganda teman-teman, yang dimana ketika kelompok mereka diusik mereka marah, tapi ketika kelompok mereka mengusik orang lain ya mereka senang, mereka tertawa, mereka bahkan mendukung gitu ya. Ini standar ganda yang harus dihilangkan di Republik kita, karena ya bisa mencederai demokrasi teman-teman. Dan itu membuat orang tidak objektif dalam melihat sebuah persoalan dan juga perkara. Nah, inilah yang bahaya. Tapi ya mengenai ijazah Rismon ini perlu juga nih ditelusuri apakah di ijazah dia S3 itu memang benar-benar S3 Yamaguchi ataukah ya abal-abal juga. Karena kan masa ya sih doktoral dan juga S2 itu hanya terbit selesai dalam setahun. Ini kan agak-agak aneh teman-teman. Dan email yang dikirimkan Bang Joshua Sinambela beserta timnya ke Yamaguchi juga ya sangat mengejutkan. Pihak Yamaguchi mengatakan ya tidak ada ijazah itu, kami tidak pernah menerbitkan, dan disertasi itu kami tidak pernah melihat juga. Nah, ini kan aneh nih. Ayolah Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya, coba usut ijazah Rismon dulu lah. Usut ijazah di lingkaran kalian. Saya ini jadi curiga apakah mereka sangat getol menyerang ijazah Pak Jokowi karena ingin menutupi kebobrokan sendiri. Ditambah ada lagi nih bocoran dari ijazahnya siapa namanya? Roy Suryo, karena namanya beda gitu. Waduh, apakah mereka yang palsu dan Pak Jokowi yang benar? Nanti akan kita simak di pengadilan teman-teman ya. Karena hanya pengadilan yang sekarang yang bisa menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi menurut Kodari, ya kelompok-kelompok ini tidak akan puas teman-teman. Walaupun pengadilan menyatakan asli, ya mereka akan tetap menyerang. Dan itu tujuan mereka adalah politik. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I guess I have to do it myself. I know. Allah Akbar! Allah
Saudara kita non-muslim berkata, ajaran bom dan ajaran perkosa adalah ajaran Islam. Mari kita cek faktanya, biar otak mereka sadar dari doktrin media dan pemuka agamanya yang diwariskan oleh penjajah. Jika kita cek di Google siapa pemilik bom terbesar di dunia, maka yang akan muncul Amerika, Rusia, Cina, dan Inggris. Siapa pemilik pabrik bom terbesar di dunia, maka yang akan muncul adalah Amerika yang menjual berbagai jenis bom, dari bom pemusnah massal sampai bom racun. Siapa pembunuh bom terbesar di dunia, maka yang akan muncul bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang menewaskan 1 kota warga. Bahkan 2 kota di Indonesia digempur habis-habisan dengan bom laut, darat, dan udara. Kota Bandung dan Surabaya menjadi lautan api oleh Inggris dan Belanda, si pembawa agama kasih. Bahkan wanita Indonesia menjadi budak seks di negeri sendiri oleh penjajah yang mayoritas agama kasih katanya. Dan berkat gema takbir dan rahmat Allah, hanya dengan bambu runcing kita bisa mengusir penjajah. Ingat, Presiden Trump sebelumnya begitu gigih mengejar kesepakatan dengan Teheran demi kembali dipuja sebagai penyelamat di Timur Tengah. Namun alih-alih menahan diri, Trump justru melontarkan ancaman mengerikan yang kontan memperburuk iklim diplomasi antara Washington dan Teheran. Dalam sesi wawancara penuh ketegangan di Gedung Putih, Trump ditanya apakah Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali membombardir Iran jika laporan intelijen menyimpulkan kemampuan pengayaan uranium Iran kian mengkhawatirkan. Tanpa keraguan, ia menjawab menggelegar. Tentu saja, jawaban lugas ini pun menandai niat tegas Amerika Serikat untuk kembali melancarkan serangan, meski itu berarti harus mengorbankan sepenuhnya kesepakatan berharga dengan Teheran. Presiden Trump terkenal kerap menegaskan atau justru mempertentangkan pernyataannya sendiri. Sebelumnya, ia dengan tegas menyatakan yakin bahwa seluruh fasilitas nuklir Iran telah hancur total, bahkan menegaskan Iran tak akan mampu melanjutkan program nuklirnya dalam waktu dekat. Namun, ancamannya untuk kembali mengebom situs nuklir Teheran jika mereka berusaha bangkit lagi justru menunjukkan keraguan-raguan. Terselubung tampaknya, Trump tidak benar-benar percaya bahwa fasilitas itu sudah 100% musnah. Lantas, benarkah serangan Amerika Serikat dan Israel benar-benar memusnahkan semua situs nuklir Iran? Pemirsa, kamera CCTV merekam 2 kejadian tak terduga di bawah pohon beringin, kantor Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kejadian itu pun sempat viral karena warga mengaitkan dengan hal yang mistis. Pemirsa, siapa sangka, seorang pemimpin yang dikenal pemberani, tegas terhadap musuh, dan dicintai Nabi Muhammad, akhirnya tewas di tangan seorang tukang roti. Beliau seorang khalifah yang sangat dihormati dan ditakuti, harus menghadapi nasib tragis yang tidak terduga. Ketegasan dan keberanian yang dimilikinya tidak mampu menyelamatkannya dari takdir yang sudah ditentukan. Pagi itu, yang seharusnya penuh berkah, ternyata menjadi hari terakhirnya memimpin sholat di Masjid Nabawi. Saat beliau memimpin jamaah, seorang pria bernama Abu Luluah, seorang tukang roti, menyerang dengan pisau tajam. Serangan mendalam itu mengakhiri hidup Umar dengan sekejap. Setelah membunuh Umar bin Khattab, Abu Luluah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ia tidak hanya menuntaskan nyawa seorang pemimpin besar, tetapi juga memilih jalan kelam sebagai pelarian dari perbuatannya. Terima kasih orang baik, semoga yang subscribe dan komentar amin. Allah limpahkan rizki tak disangka-sangka. Lebih memalukan adalah kegagalan diplomatik Israel, sampai-sampai mereka harus diam-diam memohon gencatan dan menawarkan konsesi yang selama ini mereka tolak mati-matian. Laporan Wall Street Journal mengungkapkan bahwa para pejabat Israel secara tertutup telah meminta para perantara Arab untuk menyampaikan ke Iran, Israel ingin segera mengakhiri perang. Sumber dari Amerika Serikat bahkan menyebut permintaan itu disertai dengan konsesi mengejutkan.
Israel bersedia mendukung pencabutan sebagian sanksi terhadap Iran, termasuk terkait ekspor minyak ke Cina. Ini bukan kemurahan hati, ini adalah bentuk kepanikan diplomatik akibat kerusakan yang tak bisa lagi ditutupi. Yang lebih mengejutkan, kegagalan Israel ini turut berdampak ke front lain, yaitu Gaza. Para pengamat mencurigai bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang tampaknya menguntungkan Palestina sebenarnya adalah hasil tekanan dari Iran. Jika Iran tak menyetujui gencatan senjata paralel, maka tekanan terhadap Israel di dunia front akan makin menghancurkan. Inilah seni diplomasi tak langsung yang kini dimainkan Teheran. Dan Israel tahu mereka sedang kehilangan kendali. Sementara itu di Gaza, kejahatan kemanusiaan Israel terus berlangsung. Skandal terbaru menunjukkan bahwa dalam bantuan pangan dari Amerika Serikat dan Israel, warga Gaza menemukan pil opioid yang dihancurkan di dalam tepung. Pejabat kesehatan Palestina menyebutnya sebagai serangan kimia terhadap ketahanan masyarakat sipil. Narasi Hunger Games Gaza bukan lagi hiperbola. Ini adalah kenyataan yang semakin mempermalukan Israel di mata dunia. Tak heran gelombang demonstrasi global kian membesar. Dari Madrid hingga Lahore, dari New York sampai Baghdad, aktivis dan warga sipil turun ke jalan menyerukan dua hal: gencatan senjata total dan kecaman terhadap agresi Israel baik di Gaza maupun Iran. Dunia mulai melihat pola yang sama. Israel menyerang lebih dulu, lalu menyebut diri mereka korban ketika perlawanan datang. Kecaman internasional tak berhenti di jalanan. Di Dewan Keamanan PBB, utusan Rusia memberikan sindiran tajam dengan mengatakan, "Kami merasa aneh bahwa Israel berpartisipasi dalam pertemuan ini." Israel bahkan belum menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Apakah ini pertanda mereka ingin bergabung? Sebuah pukulan diplomatik yang telak. Rusia yang selama ini dikritik karena perangnya di Ukraina, kini justru tampil sebagai suara moral dalam menghadapi agresi Israel yang tak terkendali. Secara keseluruhan, apa yang terjadi bukan sekadar kegagalan militer, tapi kegagalan reputasi. Israel ingin menunjukkan kekuatan, tapi yang terlihat adalah kelemahan. Mereka menyerang lebih dulu, kehilangan kendali, dan akhirnya harus merayu musuhnya untuk mengakhiri perang. Fakta ini disembunyikan dari publik mereka sendiri.